Hai teman-teman pencinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel ini guys. Dan di video kali ini saya mau ngebahas sebuah raket yang sangat populer guys. Nyaris di setiap lapangan atau gor bulu tangkis pasti player-playernya ada yang punya raket ini guys. Dan ini adalah raket yang kemarin saya masukkan dalam daftar 13 raket di harga 200 ribuan. Dan nanti saya juga bakal ngebahas kira-kira apa ya yang bikin raket ini populer. Dan tentu saja nanti kita kasih gambaran bagaimana saat saya pakai raket ini di lapangan guys. Walaupun kemarin saya bilang raket ini kurang rekomendasi, tapi setelah saya coba beberapa hari ini ternyata sebetulnya raket ini juga nyaman dipakai walaupun ada minusnya sedikit. Dan nanti bakal kita bahas minusnya apa, kurangnya apa, dan kelebihannya apa guys. Jadi teman-teman jangan sampai skip videonya biar teman-teman gak ketinggalan informasi tentang raket ini guys. Raket ini murah meriah, bisa teman-teman jadikan koleksi alternatif buat stok raket di tas teman-teman. Inilah dia raket Hard Power Shoot Pro. Oke teman-teman, sekarang kita bahas dulu spesifikasi dasar raket Hard Power Shoot ini guys. Kalau kemarin saya beli raket ini tuh di Tokopedia, nama tokonya Heboh Store. Ini salah satu toko yang udah populer banget menyediakan alat bulu tangkis yang harga grosiran lah, paling murah kayaknya. Dan kalau saya ngelihat spesifikasinya, raket ini adalah raket dengan berat 4U sampai dengan 3U guys, 85 sampai 87 gram. Ya bisa kita kategorikan ini sudah masuk 3U lah guys. Dengan flexnya yang medium. Kita cek coba. Yes, ini medium guys. Bahkan ketika dipakai main di lapangan pun kerasa banget ini mediumnya. Dan tarikan maksimalnya adalah sampai dengan 30 lbs. Dan untuk balance pointnya raket ini gak ada keterangannya guys. Jadi spesifikasi dasar yang ada di tokonya adalah berat 3U 57 sampai dengan 87 gram. Kemudian flexnya medium dan maksimal tensinya 30 lbs. Hanya itu saja keterangannya. Dan dengan spesifikasi ini, berat 3U dan flexnya medium biasanya lebih cocok untuk pemain yang udah berkembang guys. Paling enggak pemain pemula yang dewasa, yang pemulanya enggak pemula banget sih, biar enggak kerasa berat. Biasanya raket yang beratnya sampai dengan 3U, entah 85, 86, 87 atau sampai dengan 90 gram, enggak mudah untuk digunakan oleh pemula yang ototnya belum terbentuk dengan baik. Kecuali memang basic kalian pemulanya dewasa dan punya power yang lebih, bisa jadi sih cocok. Karena beberapa teman saya yang pakai raket ini tuh rata-rata yang sudah berkembang guys, nggak pemula-pemula banget. Paling nggak pukulannya udah enak, kemudian punya power yang lumayan, kemudian mereka ketika pakai ini pukulannya atau smashnya kerasa punya power banget. Nah kali itu kan spesifikasi dasar raketnya guys. Gimana dengan feel pemakaian yang saya rasakan guys. Poin terpenting kenapa saya nggak merekomendasikan raket ini karena memang di harga yang sama. Ini kemarin saya ambil di 195.000 guys. Di harga yang sama masih ada raket yang lain yang lebih solid menurut saya ya guys. Apalagi dengan selisih produksinya antara raket saya dengan raket kawan-kawan saya itu agak selisih berbeda. Bobotnya pun rasa dipakainya. Dan salah satu subscriber juga bilang raket yang keluaran lama itu lebih nyaman menurut dia ketimbang raket-raket Hard Power Shoot yang keluaran-keluaran baru ini guys. Walaupun sebetulnya ketika saya coba pakai raket ini buat main, ya termasuk raket nyaman lah, enak. Hanya saja memang tingkat solidnya agak di bawah ketimbang raket-raket kayak Posgi, kemudian Flag Power yang kemarin saya cobain guys, Carlton, kemudian ada Protect. Jadi ini agak di bawahnya sedikit lah. Yang saya rasakan ketika mukul shuttlecock tuh ketenangan framenya kurang banget, kerasa ada getaran yang kurang pas di tangan, yang bikin tangan kita tuh malah rada kurang mantep. Dan feel yang saya rasakan ketika pakai raket ini untuk nepok shuttlecock itu mirip banget dengan feelnya ketika saya nyobain raket kawan yang Astrock 38S yang made in China ya. Nyaris sama sih sebetulnya output powernya ketika dipakai dalam sebuah permainan bulu tangkis itu ya dia termasuk responsif iya, punya power iya,
buat defense enak juga sih menurut saya. Hanya saja memang kurang nyaman saja ketika digenggam guys. Nah, faktor yang kurang nyaman inilah yang bikin saya kurang merekomendasikan raket ini. Menurut saya dengan harga yang sama, saya akan memilih Posgy, Flag Power, kemudian ada raket Fraser, Carlton. Ya dengan harga yang sama sih masih nyaman raket-raket tersebut guys. Tapi bukan berarti ini raket yang nggak nyaman ya guys ya. Saya lebih ini 11-12 kayak Power Max yang Max Force yang saya coba kemarin juga nyaris sama kayak gini guys. Enak dipakai, nyaman dipakai, hanya saja ketenangan framenya ketika buat mukul shuttlecock kurang. Kalau untuk powernya nggak masalah sebetulnya. Biar teman-teman nggak bingung, saya kasih gambaran bagaimana saya pakai raket ini ketika main di lapangan guys. Nah, kalau teman-teman lihat video tadi, sebetulnya saya masih nyaman lah. Masih enak buat mukul-mukul shuttlecock ketika pakai raket ini, guys. Buat smash enak, buat defense ya lumayan enak. Hanya saja memang itu, hanya kurang solidnya sedikit. Tingkat kesulitannya itu agak kurang di bawah raket-raket yang kemarin sudah saya review di harga 200 ribuan. Jadi itu sih feel pemakaian yang saya rasakan ketika pakai raket ini, guys ya. Jadi powernya nggak masalah, buat defense juga enak, buat nyerang enak. Hanya saja memang tingkat solidnya yang saya rasa harus diperbaiki lagi sama Hard nih. Dan yang paling saya rasakan memang ini raket tipikal untuk penembak, guys. Sesuai dengan namanya yang power shoot, ini memang betul-betul untuk main power, guys. Apalagi dengan beratnya yang 3U, ini bakal nggak ngecewain sih menurut saya untuk output powernya ya, guys ya. Tapi kalau frame kepalanya dibuat lebih solid sedikit, pasti ini raket bakal didambakan, bakal jadi referensi utama untuk para penembak-penembak keras, guys. Dan kemudian kita masuk di coloringnya, guys. Sebetulnya Hard Power Shoot ini punya tipikal coloring atau desain atau warna yang unik. Maksudnya unik, dia punya khas sendiri.
nggak ngikut-ngikutin raket lain atau raket di brand yang terkenal. Jadi raket hard power suit ini punya karakteristiknya sendiri. Misalnya ada orang megang raket dengan desain kayak gini, pasti kita bakal ngerti ini raket hard power suit. Ini yang bikin dia punya nilai tersendiri sebetulnya ya guys ya. Dan model catnya yang glossy ini ditambah dengan bercak-bercak di bagian abu-abu ini guys, kelihatan solid dan bagus. Hanya saja memang setelah saya pakai beberapa hari, kayaknya kalau benturan juga enggak sih. Kayaknya ini lebih ngambil shuttlecock di bawah ya. Ketika ngejar shuttlecock yang jauh dari jangkauan, bisa jadi raketnya ini nantok di lantai semennya guys. Dan akhirnya jadilah sebuah chip-chip yang agak ngelupas. Ini karakter catnya mirip kayak Yonex guys, yang mau ngeletek gitu loh guys. Jadi bukan lecet aja tapi dia sampai ngeletek. Beberapa aja emang nggak terlalu mengganggu, tapi paling nggak ini buat gambaran temen-temen. Kualitas catnya modelnya kayak gini. Tapi dengan chip kayak gini sih sebetulnya ini masih kategori raket yang catnya masih kualitas bagus lah. Apalagi dengan harga 195 ribuan kosongannya. Ini otomatis masih bisa jadi referensi buat teman-teman guys. Yang teman-teman gak ada masalah dengan kesulitan frame, saya rasa ini masih sangat worth it. Dan ini kemarin sih saya tarik 28 lbs dan masih sangat kuat. Hitting sound raket ini ketika dipakein senar itu enak juga. Ya bisa jadi karena model boxnya yang agak tebel ya, ini yang bikin dia ngeluarkan sound yang lebih atau lumayan nyaring lah ketimbang beberapa raket lainnya. Jadi menurut saya kenapa raket ini sangat populer? Selain harganya yang terjangkau, raket ini memang menurut saya masih cukup worth it untuk teman-teman punya. Apalagi Hard ini termasuk salah satu brand yang udah lama sebetulnya ngeluarin. Bahkan salah satu subscriber bilang raket hard power suit miliknya itu sudah dipunya dari 8-10 tahun yang lalu. Berarti ini termasuk brand kawakan yang dari dulu tuh memang udah ada di toko-toko offline guys. Di lain sisi juga memang tipikalnya yang power, yang enak juga buat smash. Ini yang bikin orang kadang pingin banget punya raket ini. Apalagi ditambah flexnya yang medium atau di tengah-tengah yang lentur. Pemain-pemain di kelas bawah itu bisa mudah menggunakan raket ini guys. Sangat mudah dikendalikan, sangat mudah digunakan. Saya rasa itu poin-poin kenapa raket ini sangat populer guys. Apalagi dengan cat warnanya yang lumayan dilihat enak juga ini, bikin orang suka pakai raket ini guys. Oke guys, sementara itu dulu review pemakaian raket hard power suit ini, karena ini udah diganggu juga sama anak saya guys. Jadi sementara kita udahi dulu. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang punya raket ini. Boleh berkomentar gimana pengalaman pakai raket ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang nyari referensi raket bulu tangkis di harga-harga murah guys. Sementara itu dulu guys. Salam tepok bulu, sehat selalu dan see you next time guys.